Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 5. Kami akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang strategi dalam menjalani e-bisnis. Kami beranggotakan, yang pertama adalah saya, Afifah Nur Fadilah Hisyam. Yang kedua, Astria Magdalena Marbun. Yang ketiga, Khaila Fairuz Zahra. Yang keempat, Naila Hasanah. Dan yang terakhir, Felisa Raja. Strategi bisnis adalah proses di mana untuk mencapai suatu tujuan dan berorientasi pada masa depan, untuk berorientasi pada suatu persaingan guna mencapai sasaran dalam suatu usaha secara tepat. Strategi dibutuhkan oleh semua perusahaan atau organisasi, termasuk lembaga pendidikan, dan bahkan diperlukan individu dalam mencapai tujuannya. Strategi e-bisnis. Yang pertama, tingkat korporasi. Strategi perusahaan yang memiliki saham atau ownership beberapa perusahaan lain. Terdapat 3 strategi utama dalam strategi tingkat korporasi atau perusahaan. Yang pertama, growth strategy atau strategi pertumbuhan yang berfokus kepada pertumbuhan dari perusahaan dalam mencapai goal atau tujuan yang telah ditentukan. Concentration strategy berfokus kepada produksi perusahaan setiap tahunnya atau bahkan setiap bulannya. Strategi ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu vertical growth strategy yang berfokus kepada produksi yang dapat dilakukan perusahaan. Yang kedua, horizontal growth strategy berfokus untuk memastikan bahwa tujuan perluasan perusahaan secara geografis ke beberapa daerah terpenuhi dan dijalankan dengan baik. Selanjutnya, pada strategi pertumbuhan ada diversification strategi, digunakan saat suatu perusahaan telah mengalami pertumbuhan ke tujuan atau goal yang telah ditentukan di awal, sehingga tidak ada peluang untuk bertumbuh lagi dalam bisnis yang mereka jalani. Strategi ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama, concentric diversification. Strategi ini dilakukan perusahaan dengan membuat produksi barang yang baru, tetapi masih dalam satu industri yang sama. Yang kedua ada conglomerate diversification, yaitu perusahaan tersebut. Kedua ada stability strategy, digunakan oleh perusahaan yang berhasil beroperasi dalam lingkungan yang stabil atau yang dapat diprediksi. Strategi ini menjadi 3 strategi dasar. Yang pertama, no change strategy. Strategi ini menandakan bahwa perusahaan yang menggunakan sudah nyaman dan merasa bahwa strategi yang sudah dilakukan sebelumnya adalah strategi yang baik dan menguntungkan perusahaan. Yang kedua ada profit strategy. Strategi ini dilakukan dengan berbagai cara yang dapat diambil oleh perusahaan dengan tujuan mempertahankan keuntungan yang didapatkan, baik dengan memotong biaya yang ada atau menaikkan harga produk secara agresif. Yang ketiga ada POS atau Process with Caution Strategy, atau disebut juga masa percobaan. Sebuah perusahaan akan melakukan strategi ini saat mereka berada pada masa transisi untuk berganti strategi. Strategi ini hanya digunakan dalam waktu yang sementara sampai perusahaan melihat bahwa semuanya sudah kembali normal. Manajemen strategi atau strategi penghematan dilakukan oleh perusahaan saat mereka mengalami kemunduran sebagai akibat dari adanya posisi mereka yang lemah dalam bisnis yang kompetitif. Diharapkan strategi ini dapat mengembalikan posisi perusahaan pada posisi yang kuat dan kembali kompetitif di dalam pasar. Strategi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada turnaround strategi, yaitu
Strategi ini berusaha menekan efisiensi operasional. Yang kedua ada divestment strategi, yaitu dengan menjual aset untuk berbagai tujuan atau pemotongan departemen yang mengalami kerugian. Yang terakhir ada liquidation strategy, yaitu menjual seluruh aset dan menghentikan aktivitas produksi secara total. Dalam kata lain, perusahaan tersebut ditutup untuk menghindari kerugian yang semakin besar. Menjelaskan tentang tingkat bisnis multidivisi. Strategi unit bisnis. Strategi di tingkat unit bisnis adalah strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari setiap unit bisnis, seperti unit bisnis layanan, produk, divisi, ataupun anak perusahaan. Strategi ini dijalankan oleh masing-masing unit bisnis, namun harus bersinergi dan mendukung strategi korporasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan induk. Yang pertama, strategi bersaing atau kompetitif, generik dari Porter Michael Porter, menawarkan strategi bersaing generik untuk mengungguli perusahaan lain dalam industri tertentu, biaya rendah dan diferensiasi. Yang kedua, strategi fokus. Strategi ini berbeda dengan dua strategi di atas, karena menekankan pada persoalan cakupan persaingan yang akan dihadapi. Perkenalkan, nama saya Astria Magdalena Marbun dengan NIM 221011201224. Di sini saya akan menjelaskan tingkat fungsional dalam menjalankan bisnis. Optimalisasi produktivitas sumber daya dalam memberikan nilai atau value terbaik untuk kebutuhan pelanggan atau customer. Strategi level fungsional merupakan strategi dalam kerangka fungsi-fungsi manajemen atau secara tersional terdiri atas riset dan pengembangan, keuangan, produksi, dan operasi, pemasaran, personalia atau sumber daya manusia yang dapat mendukung strategi level unit bisnis. Tujuan pengembangan strategi fungsional adalah untuk mengkomunikasikan tujuan jangka pendek, menentukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan jangka pendek, dan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pencapaian tujuan tersebut. Strategi fungsional perlu dikoordinasikan satu sama lain untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam organisasi. Perkenalkan, nama saya Felisa Rahel dengan NIM 221011202639. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat operasional. Tingkat operasional merupakan strategi yang menjalankan implementasi dari operasional perusahaan. Strategi operasi, operational strategy, adalah visi fungsi operasional yang menetapkan arah keseluruhan untuk pengambilan keputusan. Yang pertama di sini ada mission. Setiap aktivitas harus memiliki misi yang selaras dengan strategi bisnis dan selaras dengan strategi fungsional lainnya. Yang kedua, distinctive competence. Adanya distinctive competence memungkinkan operasional mengguling pesaing. Yang ketiga ada operation objective. Operasi memiliki 4 sasaran utama, yaitu biaya, fleksibilitas, kualitas, dan pengiriman. 4. Policy atau operational policy menjelaskan bagaimana tujuan operasi akan dicapai. Terima kasih. Berikutnya ada strategi bisnis pada perusahaan. Yang pertama ada enterprise research planning, yaitu suatu strategi bisnis dari sistem informasi perusahaan yang bisa digunakan untuk berkoordinasi mengenai sumber daya, serta juga informasi yang digunakan untuk proses dalam berbisnis. Yang kedua ada enterprise application programs, yakni suatu strategi bisnis mengenai konsep integrasi dari proses bisnis yang memungkinkan antar perusahaan ini untuk dapat bertukar informasi. Yang ketiga ada customer relationship management, ialah salah satu strategi bisnis dari layanan perangkat lunak atau software yang didesain untuk bisa meningkatkan keuntungan serta juga kepuasan para konsumen. Yang keempat ada supply chain management, yaitu merupakan suatu strategi manajemen mengenai rantai supply
yang dengan secara otomatis akan terkomputerisasi. Berikutnya ada tahapan strategi bisnis. Yang pertama yaitu perumusan strategi. Dalam perumusan strategi terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain melakukan analisis situasi, evaluasi diri dan analisis pesaing, baik internal maupun eksternal, baik lingkungan mikro maupun makro. Yang kedua ada pelaksanaan strategi. Dalam pelaksanaan strategi, perusahaan melakukan apa yang sudah direncanakan. Setelah hal yang telah direncanakan telah usai dilaksanakan, tidak semerta-merta kegiatan itu ditinggalkan begitu saja. Berikutnya ada evaluasi strategi. Ada tahap yang disebut dengan evaluasi. Di tahap ini kita melakukan tinjauan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sudah sesuai rencana dan mencapai tujuan atau malah sebaliknya. Beberapa yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan strategi bisnis diantaranya yang pertama penyusunan rencana pengembangan, yang kedua pembangunan secara bertahap atau dinamis, yang ketiga perlu menetapkan prioritas implementasi, yang keempat pemilihan teknologi yang tepat, kelima ada menyiapkan sumber daya, diantaranya ada keep cost leadership strategy, yaitu memposisikan biaya produk dan jasa yang lebih rendah. Nah, berikutnya ada differentiation strategi, menjadi unik dalam industri, seperti penyediaan produk-produk yang unik dengan tetap menjaga kualitas yang tinggi dan harga yang kompetitif. Berikutnya ada innovation strategi, yaitu membangun atau membuat produk dan layanan dengan karakteristik baru dan mengembangkan jaringan penjualan. Berikutnya ada growth strategi, yaitu peningkatan pangsa pasar. Selanjutnya ada alliance strategi, membangun kerjasama dengan rekan bisnis dan melakukan sinergi dari kompetisi bisnis yang ditekuni oleh masing-masing. Selanjutnya ada customer oriented strategi, yaitu sebuah upaya yang dilakukan untuk membuat konsumen nyaman dan senang. Berikutnya ada internal efisiensi strategi, yaitu peningkatan cara atau metode yang menciptakan kepuasan karyawan, peningkatan kualitas, produktivitas, dan pengambilan keputusan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.